Kumpulan khotbah lama, selamat datang di saluran kami. Di channel ini, kami akan memperkenalkan Anda, khotbah-khotbah lama dan bermakna. Dari para pendeta dan pembicara terkemuka, ini adalah pelajaran abadi yang tidak lekang oleh waktu dan menginspirasi hidup kita. Kumpulan khotbah ini dibawakan oleh Pendeta Peter Condro. Khotbah lama ini diabadikan malam Natal, pada hari Rabu, tanggal 24 Desember tahun 2003, khotbah ini sudah berumur 20 tahun, namun firman Tuhan selalu baru dan tidak ada yang usang. Ayat nats khotbah diambil dari Matius pasal 1, ayat 1-17. Inti dari khotbah ini, rencana Natal adalah rencana Tuhan yang besar untuk manusia. Akhir kata, jangan lupa channel kami, like dan subscribe dan bagikan video ini kepada mereka yang Anda cintai. Mari bersama-sama tumbuh dalam iman dan menjadi berkat orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Production 2023. Matius pasal yang pertama kita lihat bersama-sama. Matius pasal yang pertama kita lihat bersama-sama. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17 kita lihat. Matius pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang ke-17. Matius pasal 1, ayat 1 sampai 17. Berkata demikian. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memeranakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memeranakkan Hesron, Hesron memeranakkan Ram, Ram memeranakkan Abinadab, Abinadab memeranakkan Nahasom, Nahasom memeranakkan Salmon, Salmon memeranakkan Boas dari Rahab, Boas memeranakkan Obed dari Rut, Obed memeranakkan Izai, Izai memeranakkan Raja Daud, Daud memeranakan Salomo dari istri Uria, Salomo memeranakan Rehabeam, Rehabeam memeranakan Abia, Abia memeranakan Asa, Asa memeranakan Yosafat, Yosafat memeranakan Yoram, Yoram memeranakan Usia, Usia memeranakan Yotam, Yotam memeranakan Ahaz, Ahaz memeranakan Hizkia, Hizkia memeranakan Manasya, Manasya memeranakan Amon, Amon memeranakan Yosia, Yosia memeranakan Yekonya dan saudara-saudaranya yang pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memeranakan Shealtiel, Shealtiel memeranakan Serubabel, Serubabel memeranakan Abihud, Abihud memeranakan Eliakim, Eliakim memeranakan Azor, Azor memeranakan Sadok, Sadok memeranakan Akim, Akim memeranakan Eliud, Eliud memenangkan Eliezer, Eliezer memenangkan Matan, Matan memenangkan Yakub, Yakub memenangkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Saudara kekasih, kalau kita membaca ayat-ayat ini, kalau kita membaca, ini firman Tuhan loh saudara, ini firman Tuhan. Sekalipun saya tahu saudara jarang membaca ayat ini di rumah, tapi ini juga firman Tuhan. Nah, kalau saya menyelidiki ayat ini, maka saya melihat ada satu hal yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Hari ini tepat malam Natal, di mana orang-orang di dunia sibuk merayakan Natal. Saudara-saudara, sekalipun saudara tidak merayakan Natal, tapi fakta kita berkata sepakat bersama-sama Yesus pernah lahir di dunia ini. Saya tidak bicara tentang 25 Desember Natal, tapi saya bicara tentang Natal yang berarti Yesus pernah lahir di dunia ini. Yang menjadi kunci rahasia saya mengapa saya membuka Matius pasal 1, bahwa ternyata peristiwa Natal itu bukan peristiwa yang sembarangan. Peristiwa Natal adalah peristiwa yang besar, rencana Allah yang besar dalam hidup manusia. Bayangkan, Natal itu tidak main-main. Natal itu dipersiapkan Tuhan dengan luar biasa. Mengapa? Karena nubuatan tentang Natal diucapkan 4.000 tahun sebelum Natal itu sendiri. Coba kita baca Kejadian supaya kita bisa tahu. Kejadian pasal 3 kita lihat. Kejadian pasal 3, nubuatan Tuhan tentang Natal
dimulai 4000 tahun sebelum Natal. Itu berarti Natal itu bukan kebetulan, atau dalam Yohanes pasal 1 ayat 13, Natal itu bukan karena keinginan seorang laki-laki, atau Natal itu bukan berarti gagalnya KB, Natal itu bukan karena kebobolannya Maria dan Yusuf, Natal itu bukan oleh karena MBA, marriage by accident, saudara-saudara menikah karena kecelakaan, bukan. Tetapi Natal itu satu peristiwa yang luar biasa, karena Allah untuk mewujudkan Natal membutuhkan 4000 tahun lamanya. Kejadian pasal 3, kita lihat bersama-sama ayat yang saya lihat bersama-sama. Kejadian pasal 3 dikatakan demikian, ayat yang ke-15. Kejadian pasal 3 ayat 15 dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini berbicara tentang salah satu keturunan atau generasi dari perempuan yang sudah akan meremukkan keturunan daripada dari si iblis ini. Ini nubuatan tentang Natal, bahwa nanti pada satu saat ada salah satu keturunan dari wanita ini dalam bentuk tunggal, keturunannya itu dalam bentuk tunggal, akan meremukkan keturunanmu, iblis. Saudara-saudara, Allah sejak manusia jatuh dalam dosa, langsung dia responsif membuat satu usaha untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Allah sejak manusia jatuh dalam dosa, hari pertama dia jatuh dalam dosa, langsung membuat sebuah planning, membuat satu master plan, membuat satu rencana besar, bahwa satu saat Allah akan membuat sesuatu keputusan untuk menyelamatkan orang-orang manusia dari dosa. Dengan kata lain, kalau saudara dan saya memperingati Natal, seperti saudara memperingati betapa sulitnya Allah ingin mengambil kembali manusia ke dalam pangkuannya. Betapa sulitnya Allah, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, untuk mengambil kembali dari dosa itu. Saudara kekasih, sebab itu jangan gampang berbuat dosa. Jangan gampang mengambil keputusan untuk berbuat dosa. Karena sekali kita dosa, sulit untuk kita kembali dalam kasih anugerah Tuhan. Tadi saya dengan Pak Sinardi bicara-bicara di restoran. Saya berkata kepada Pak Sinar, tanya, kok pacarnya nggak diajak? Saya bilang nggak diajak karena masih jadi pacar. Kalau sudah jadi istri baru diajak. Mengapa? Lu nggak apa-apa Pak, kita sewakan 2 kamar. Oh, ini bukan soal 2 kamar. Saudara, saya menjaga etika kekristenan. Kalau saya masuk di hotel dengan wanita dan saya tahu status saya belum menikah, maaf, baru pacaran 4 bulan, maksud saya ini baru pacaran 4 bulan. Maaf ya, sekalipun maaf ya saudara, saya tinggal di lantai 2, tinggal di lantai 5, itu kode etiknya tetap nggak benar. Orang kan nggak mau tahu, Pak Peter sama wanita masuk di hotel, padahal dia lantai 5, gue lantai 2. Saudara-saudara, tetapi maaf, mengapa saudara-saudara? Saya selalu menjaga kode etik dalam kekristenan. Lebih-lebih saya sebagai seorang hamba Tuhan. Anda percaya tidak, Anda tidak akan pernah menjumpai saya makan ayam goreng di Pringgonani sendirian. Sekalipun saya lapar, karena saya hamba Tuhan, saya tidak akan pernah makan di sebuah restoran sendirian. Kenapa? Kode etik. Ngapain pendeta itu makan sendirian di restoran? Nunggu apa? Siapa yang mau ditunggu? Maaf ya, kalau Pak Gideon it's okay, lapar cuek aja. Ya, tapi kalau pendeta itu nggak boleh. Maaf saudara ya, saya sangat jarang sekali saudara, kecuali sebuah kebutuhan yang urgent, sangat jarang sekali saya berjalan di mall sendirian, karena saya seorang hamba Tuhan. Saya terlalu menjaga reputasi sebagai seorang hamba Tuhan. Karena sekali saya jatuh atau orang tidak percaya dengan saya, sulit untuk saya kembali. Saudara, dosa itu 1 detik tanpa planning bisa. Bahasa Jawanya ucuk-ucuk, sekonyong-konyong. Bisa, dosa bisa.
Tapi kembali kepada jalan yang benar tidak gampang. Sekali dia menikmati dosa, dosa ini akan terus menerus. Sekali Anda mencoba merokok, sekalipun batuk-batuk, nanti pada waktu ada satu proses di mana saudara ini stres, pasti ingin mencoba merokok kembali. Saya ngomong sama saudara, maaf, saya ngomong sama saudara. Tapi Allah kita ini Allah yang luar biasa. Hari pertama manusia jatuh dalam dosa, pada hari yang sama Tuhan langsung rapat dengan malaikat-malaikatnya, dengan 3 pribadi sekaligus, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, untuk merancangkan sebuah cara untuk mengambil kembali kasih karunia yang diberikan kepada manusia. Dan saudara tahu, dia butuh 4.000 tahun. Mengapa? Tidak gampang, karena dosa sudah menghancurkan. Karena satu oknum, satu generasi dosa. Akhirnya apa? Adam dan Hawa menciptakan generasi dosa. Anaknya Kain dan Habil dalam ibadah berbuat dosa. Gak gampang, makanya pemimpin gereja hati-hati jangan sampai dosa. Jemaatnya ikut dosa, pendetanya aja boleh kok. Ya, sebab itu saya prihatin kalau saya mendengar gereja, hati-hati. Sebab itu kalau tidak dipanggil jadi gembala, nggak usah merasa dipanggil deh. Bikin gereja kok seperti bikin perusahaan kerupuk. Akhirnya terbawa dosa, kebencian terbawa dalam mimbar, roh kebencian, roh pertikaian terus menerus, dan akhirnya dosa itu menurun. Sebab itu saya mau ngomong sama saudara, gak gampang. Sebab itu saya mengucap syukur dengan kejadian Natal ini. Saya belajar bahwa Allah kita bukan Allah sembarangan, saudara. Allah kita ini Allah yang responsif atas dosa manusia. Begitu saudara jatuh dalam dosa, begitu manusia jatuh dalam dosa, Allah dengan segera dan tanpa sudah ada sesuatu, dia langsung menyiapkan sesuatu melalui nubuatannya bahwa keturunan wanita ini suatu saat akan meremukkan keturunanmu. Dan Anda tahu 4.000 tahun lamanya. Sebab itu kalau saudara belajar keturunan-keturunan tadi Matius pasal 1, saya diberkati dari ayat ini. Betapa sulitnya ternyata sebuah proyek besar menyelamatkan manusia. Membawa manusia dalam hidup lebih baik itu gak gampang. Ngajak manusia untuk hidup baik itu tidak lebih gampang. Kalau ngajak manusia untuk pergi ke piknik, pergi ke tempat-tempat yang lain itu mudah. Tapi ngajak manusia untuk hidup lebih baik itu gak gampang. Matius mengajarkan seperti ini, terus menerus. Kalau saya menyelidiki, iblis terus berusaha menggagalkan rencana Allah melalui keturunan ini. Iblis ngerti, wah gawat ini. Berarti Hawa nanti akan memperanakan, Ibrahim akan memperanakan, dan salah satu keturunan nanti akan menghancurkan keturunan saya. Apa yang dibuat oleh seseorang ketika dia mendengar berita itu? Dia berusaha menggagalkan salah satu keturunan itu. Sebab itu kalau kita pelajari di situ, sebetulnya Matius pasal 1 ingin menerangkan kepada Anda sampai akhirnya berita kelahiran dimulai dari Yusuf. Kalau Anda membaca berita Natal pertama dari Matius pasal pertama, tidak dimulai dari ketika malaikat bertemu Maria, tapi malaikat bertemu dengan Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf adalah usaha terakhir iblis menghancurkan bayi Natal, yaitu cara apa? Menceraikan Maria. Tapi kalau kita lihat sejarah, wah, kalau sudah belajar ayat ini satu persatu, waduh, ternyata Natal itu bukan peristiwa yang mudah. Natal itu bukan hanya membentuk panitia, lalu konsumsinya makanan besar atau kecil, lalu sewa gedung dan memikirkan pemain tamborin dan membicara. Tidak, ternyata Natal itu persiapannya luar biasa. Kenapa? Karena iblis terus menerus berusaha menggagalkan keturunan Natal. Sebab itu saudara, penulis Matius tidak sanggup menuliskan mulai dari keturunan Hawa,
Tapi dia mulai membatasi dengan keturunan bapak bangsa itu Abraham. Dari ayat ini pun kita bisa melihat berbagai macam cara iblis menggagalkan Natal. Kalau kita belajar salah satunya melalui keturunan Yehuda. Coba kita lihat di dalam ayat pertama. Ayat kedua deh. Abraham memenangkan Ishak, Ishak memenangkan Yakub, Yakub memenangkan Yehuda. Baru 3 keturunan iblis sudah nyaris menggagalkan Natal. Bayangkan, Yehuda punya anak 3 laki-laki. Anak pertama kawin dengan perempuan namanya Tamar, foto model selebritis. Ya, tapi ternyata menikah dengan Tamar itu membawa sial. Anaknya mati, muda. Nah, dalam hukum Yahudi otomatis wanita yang dinikahi oleh anak pertama, kalau anak pertama mati jadi janda, itu otomatis diperistri oleh anak kedua. Otomatis gak usah pakai lamaran, langsung otomatis menjadi istri anak kedua. Kalau anak kedua sudah menikah, menjadi istri kedua. Nah, Tamar dinikahkan sama anak yang kedua dari Yehuda namanya Onan. Tapi ternyata Onan pun dikutuk Tuhan mati. Waduh, bayangan saudara, anak pertama mati muda, mungkin karena kecelakaan, kepleset di toilet. Anak kedua mati karena tiba-tiba sakit stroke. Nah, anak ketiga ini umurnya masih kecil, masih ABG. Jadi dalam hukum Yahudi tetap harus anak ketiga yang masih kecil ini harus menikah dengan Tamar. Tapi Yehuda mikir, loh ya jangan dulu, anak ini masih kecil, belum akil balik, masih sinyo-sinyo. Gini aja Tamar, kamu pulang ke desa kamu, sampai anak ini layak, kamu ambil menjadi suami. Tapi dalam hati Yehuda, wah gawat, bisa-bisa saya tidak punya keturunan, mati lagi. Tapi Anda tahu enggak, itu usaha iblis. Iblis sukacita melalui Tamar bunuh keturunan Yehuda, baru keturunan ketiga setelah Abraham. Abraham, Yakub, Ishak, Yehuda. Saudara-saudara, Ishak, Yakub, Ishak, Yakub, dan Yehuda. Baru keturunan ketiga dari Abraham. Saudara, nyaris iblis menggagalkan berita Natal. Kenapa? Karena ternyata Yehuda dengan istrinya tidak melahirkan anak laki kecuali anak ketiga. Tapi kalau Anda selidiki dalam Alkitab, tidak ada lagi keturunan Yehuda dari anak ketiga. Tidak ada lagi keturunan Yehuda dari anak ketiga. Tidak ada lagi, saya selidiki dalam Alkitab, tidak ada lagi yang melahirkan. Saya di rumah punya pohon keturunan dari Adam sampai Yesus Kristus, belinya di Israel. Dan ternyata anak ketiga Yehuda tidak menurunkan satupun. Tapi yang luar biasa, maaf, ini loh. Pada suatu saat Tamar itu menyelidiki loh, kok si Sinyo itu kok nggak dinikahkan sama saya? Saya nggak ada terima berita panggilan dari bapak Yehuda. Dia memakai pakaian pelacur, menyelidiki karena waktu itu anak ketiga Yehuda sedang dikawinkan dengan seorang wanita di satu desa lain. Dia betapa kecewanya karena dia menunggu sekian tahun tidak menikah karena setia kepada agama, setia kepada rencana Yehuda. Tapi ternyata Yehuda mengecewakan dia. Maaf, Yehuda sudah menjadi duda cukup lama. Tiba-tiba dia tertarik dengan Tamar yang memakai pakaian pelacur ini. Dan tiba-tiba Yehuda bersetubuh dengan Tamar. Saudara-saudara, maaf, saya mau katakan kepada saudara, anak ketiga Yehuda tidak pernah menurunkan keturunan bagi Yehuda. Tetapi ternyata usaha iblis menggagalkan itu. Saudara-saudara, Allah tahu strategi itu. Tiba-tiba seorang wanita yang bernama Tamar menikah sekian tahun dengan anak pertama, tidak punya anak. Menikah sekian tahun dengan Onan, anak kedua, tidak punya anak. Tapi ketika Yehuda mengambil dia, bersetubuh dengan dia, melahirkan 2 orang anak. Dan salah satu keturunan Tamar dengan Yehuda
melahirkan keturunan Natal berikutnya. Maaf, kalau Anda menyelidiki, nyaris Natal tidak pernah terjadi. Tetapi kalau kita membaca Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17, sebetulnya saya bicara tentang satu hal, bahwa rencana Allah tidak dapat digagalkan oleh manusia. Dosa manusia tidak dapat menggagalkan rencana Tuhan. Yehuda berdosa mengambil seorang pelacur yang adalah menantunya sendiri. Tetapi itu tidak dapat menggagalkan rencana Allah. Dengan kata lain, catat baik-baik. Kalau Anda menolak rencana Tuhan dalam hidup saudara, bukan berarti rencana Allah gagal atas karena saudara tidak mau menerima. Alkitab katakan Allah bisa pakai batu-batu memberitakan Injil. Kalau saudara tidak mau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan kota Anda, kalau Anda tidak mau menjadi berkat seperti doa kita tadi dalam Yeskiel, kalau Anda tidak mau dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat bagi kota Anda, jangan pikir kota Anda tidak akan diberkati oleh Allah. Karena Allah bisa pakai batu, Allah bisa pakai rotan, Allah bisa pakai kayu untuk memberkati kota Anda. Yang rugi orang Kristen sendiri. Anda ditawari saham berkat, Anda menolak, dan Allah mengalimpahkan saham itu kepada orang-orang lain. Rencana Tuhan atas hidup manusia tidak dapat digagalkan oleh manusia sendiri, sekalipun engkau jatuh di dalam dosa. Sebab itu saudara, Natal bukan peristiwa kebetulan, tapi sebetulnya Natal adalah bagaimana Allah bekerja selama 4.000 tahun. Sampai 700 tahun sebelumnya, Mika seorang nabi berkata, Allah memberikan inspirasi kepada Mika bahwa anaknya akan lahir di kota kecil yang namanya Bethlehem. Loh, sampai spesifik berita Natal itu. Kenapa? Karena waktu kejadian pasal 3 masih 4.000 tahun, saudara, masih menjadi shadow, bayang-bayang. Tapi ketika 700 tahun sebelumnya, Allah sudah berani memastikan Bethlehem. Bayangkan. Padahal Maria dan Yusuf itu orang Nazaret. Kalau Anda membaca, banyak deh, saya singkat saja. Langsung loncat kepada Maria dan Yusuf. Padahal nubuatan Allah Mika pasal 5 itu bicara tentang Bethlehem. Tapi Maria dan Yusuf itu orang Nazaret. Kan gak cocok. Loh, katanya Mesias itu lahir di Bethlehem. Kok Maria Yusuf orang Nazaret? Kan Yesus tetap Nazaret dong. Mama saya Solo, papa saya Delanggu. Tapi karena peristiwa G30S lari ke Semarang, lahirlah Peter Condro di Semarang. Saya tidak disebut orang Solo. Saya tidak disebut orang Delanggu, orang Semarang, lahir di Semarang. Tiba-tiba apa? Tuhan itu luar biasa membisikkan kepada orang kafir yang namanya Kaisar Agustus. Terus bikino panitia KPU, Komisi Pemilihan Umum, pendataan, dan semua orang harus kembali ke tempat asalnya. Wah. Dan Anda mau tahu nggak? Yusuf dan Maria itu sudah tidak pernah melihat Bethlehem. Tapi Yusuf Maria sadar bahwa dia dilahirkan dari perut Rut dan Boas, orang Bethlehem. Jadi sudah sekian ratus Yusuf dan Maria. Kok yang diambil bukan dari tempat tinggal, yang penting kan punya KTP, ya. Tapi kok tempat keturunan, suku-suku. Karena dia nih orang Yehuda, pusatnya di Bethlehem, kembali. Loh, maaf ya, Allah bisa pakai orang kafir untuk melakukan kehendaknya. Sehingga terpaksa Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem. Kok kebetulan Yusuf dan Maria dari satu desa? Loh, coba kalau Maria itu dari desa Diwe, Yusuf tuh desa Bethlehem, mungkin paling ngotot gak bisa. Menurut aturan saya di Diwe.
Loh. Dan ternyata dua-duanya dari satu desa Bethlehem. Maaf ya. Maaf tuh saudara. Iblis kecelik. Kenapa? Karena ternyata Kaisar Agustus orang kafir kok tiba-tiba sekonyong-konyong membuat sebuah aturan yang tidak pernah lazim terjadi. Dalam sejarah Israel dijajah oleh Roma, baru sekali diadakan sensus penduduk. Dan ternyata itu bukan rencana Kaisar Romawi, tapi itu adalah rencana Allah melalui Kaisar Agustus. Aneh sekali. Saudara, bayi Natal nyaris digagalkan ketika Maria berkata kepada Yusuf, Yusuf, saya mengandung dari Roh Kudus. Hah? Seorang Yusuf polos pada zaman dulu tidak kenal teknologi cloning, nggak kenal teknologi bayi tabung, nggak kenal teknologi tentang pembiakan di luar kandungan dengan cara high tech. Tiba-tiba Maria berkata kepada Yusuf, Yusuf, gua ini mengandung dari Roh Kudus. Maaf, sekalipun orang bodoh, Yusuf tidak bisa menerima presentasi Maria seperti itu. Alasan apapun enggak. Karena Maria bukan ayam lehoren. Saudara-saudara, yang tanpa pejantan bisa bertelur tiap hari. Dia bukan kambing yang dikesot-kesotkan di rumput aja bisa hamil. Bukan. Tapi dia manusia. Betapa tidak masuk akalnya menurut pikiran Yusuf. Maka sejak saat itu Yusuf berusaha menceraikan Maria, menjadi topik pertama Natal. Dan Anda tahu, seandainya Yusuf pada waktu itu mengikuti emosi dan keinginan dagingnya dan menceraikan, maka Natal selesai, finish. Bagaimana kalau Yesus lahir sebagai juru selamat dunia, dilahirkan dari keluarga yang broken home, yang merus tanbumnya, bibit bobot bebetnya, ternyata dari keluarga berantakan. Tertawa kalau bicara tentang perkawinan. Sebab itu malaikat berkata kepada Yusuf, Sob, nama anakmu itu Immanuel, Allah menyertai kita. Kenapa? 4.000 tahun, Sob. 4.000 tahun aku tuh memilih wanita dari keturunanmu, dan akhirnya aku memilih kepada kamu Yusuf. Makanya Matius pasal 1 diturunkan dari keluarga Yusuf. Maka Yusuf menjadi topik utama Natal, pelaku utama Natal menurut versi Matius. So, aku mohon kepadamu, terima Maria sebagai istri. 4.000 tahun aku berusaha. Ya itulah kira-kira malaikatnya meyakinkan Yusuf tuh ya mungkin gitu tuh. 4.000 tahun aku menunggu. 4.000 tahun aku memilih dan menunggu keturunan demi keturunan dari nenek moyangmu, tidak cocok, sampai akhirnya aku milik kamu karena istrimu tuh bagus, baik. Dan akhirnya Yusuf, seorang laki-laki sejati, the real man, pria sejati, dia berkata, saya akan menikahi Maria. Saudara, ketika Yusuf berkata, oke Tuhan, saudara tahu jutaan malaikat bersorak-sorai. Mengapa? Karena Natal akhirnya terjadi. Bu, Pak, saya hanya mau berkata kepada saudara, kalau Natal itu diperingati orang dengan sembarangan, saya sakit hati. Karena Natal itu usaha keras Allah menyelamatkan satu benih nubuatan keturunan dari Kejadian pasal 3 ayat 15 untuk menyelamatkan saudara dan saya.
kalau Allah itu egois. Dia tidak peduli dengan saudara. Dia nggak perlu menjaga, menyelamatkan keturunan-keturunan yang akan melahirkan Natal. Bayangkan Salmon menikah dengan seorang pelacur namanya Rahab. Pelacur kok bisa punya anak, itu pelacur goblok. Maaf, secara teknologi kedokteran, seorang yang punya profesi sebagai seorang pelacur itu sudah rusak sel-sel telurnya. Tetapi Allah menyelamatkan Salmon, sehingga Salmon bisa mencintai seorang yang namanya Rahab, sang pelacur itu, yang akhirnya melahirkan Boas. Boas itu laki-laki terkaya di Bethlehem, karena sepertiga kota Bethlehem milik Boas. Orang Yahudi ganteng kaya, kok ya nggak dapat jodoh-jodoh seperti Pak Peter. Tunggu lama umur 40 baru mau kawin. Maaf, Boas ini orang kaya, sepertiga kota Bethlehem itu menjadi milik dia. Loh, kok naksir sama janda orang Moab lagi namanya Ruth. Ruth itu janda. Loh, saudara, kok seperti lagunya Didi Kempot. Didi Kempot apa Didi apa itu, saudara? Ya, ngelamar gadis yang didapat janda. Loh, saudara ya. Boas tuh cincaswe itu, kalau saya jadi ayahnya Boas tuh, kamu itu orang yang enggak pinter milih itu. Mau belajar dari Pak Peter itu loh. Loh gitu toh. Sekalipun 40, yang penting itu pacarnya 15 tahun lebih muda gitu loh, saudara. Karena saya itu ikuti prinsip teh. Teh itu paling enak kalau daunnya yang di atas itu loh, saudara. Daun muda itu loh, saudara ya. Iya, enggak, ini guyon aja. Tapi maksud saya gini, Boas itu orang ganteng. Tapi maaf ya Pak ya Bu ya. Maaf ya. Kok dia juga nggak menikah. Ketemu Ruth langsung jatuh cinta. Maaf ya. Tapi Allah tuh memilih dengan cara yang luar biasa. Ruth orang Moab, masih muda, dipersilakan sama mertuanya Naomi. Sudahlah Ruth, daripada lu di tempat gua nggak bakal bisa kawin. Kenapa? Karena menurut aturan kamu tuh dikutuk. Moab itu menurut Ulangan 23:3 itu tidak akan pernah boleh kawin dengan orang Yahudi. Tidak boleh menjadi jemaatnya Allah sampai 10 keturunan. Karena Moab itu adalah anak perselingkuhan Lot dengan anaknya sendiri, dosa insens. Jadi kamu mendingan kembali ke Moab, cari pejaka di sana atau duda keren di sana, lu kawin aja deh. Seperti saudara iparmu Orpa tuh lah, nggak apa-apa. Mami sudah rela, wong anak mami ya sudah mati. Udahlah, lu pulang saja. Tapi Ruth itu membuat pengakuan iman seperti yang dibacakan kita. Tapi pengakuan imannya dia ngomong gini, Tuhanmu, Tuhanku, Allahku, Allahmu, Allahku. Dan sejak saat itu, sekalipun Allah pernah membuat peraturan terkutuk orang Moab, tapi karena pengakuan iman diampuni. Dan Ruth dipilih menjadi keturunan Natal. Maaf sekali lagi Pak ya, Bu, Pak, tolong dong peringatkan pada panitia Natal di gereja. Kalau mereka Natal jangan sembarangan. Natal itu sebuah master plan Allah. Satu, karena dia bertanggung jawab sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, langsung responsif membuat panitia penyelamatan umat manusia dari dosa melalui bayi Natal. 4.000 tahun baru terlaksana. Kenapa? Liku-liku jalan terus, hancur terus. Dikirim nabinya dibuat dosa. Dikirim nabinya jatuh dalam dosa. Dikirim nabinya dihukum mati. Terus menerus orang-orang yang dikirim oleh Allah menyelamatkan manusia tidak berhasil, sampai Allah menumpas melalui Nuh, bahtera Nuh, mati semua seluruh penduduk manusia. Tapi itu tidak membuat manusia jera. Sampai akhirnya seorang bernama Yusuf merelakan diri. Poin pertama yang kita pelajari dari Matius pasal 1. Natal
adalah sebuah usaha yang sangat amat dahsyat dari Allah, karena Dia mencintai saudara dan saya, supaya saudara dan saya menjadi anak-anak yang selamat. Sebab itu malam ini saudara-saudara, kita belajar bagaimana usaha Allah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sebab itu yang sudah terima keselamatan, jangan sembarangan. Yang sudah terima keselamatan, jaga hidupmu baik-baik. Jangan hanya karena pekerjaan saudara berbuat dosa. Jangan hanya karena saudara kepengen cari menantu, apa saja oke, yang penting ganteng. Jangan sembarangan dalam hidupmu. Sekalipun kau harus bayar harga yang mahal dengan dunia ini, ingat keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Tidak gampang, sulit. Sebab itu saudara, mari kita belajar bersama-sama menjadi orang Kristen. Jaga hidup saudara. Saat ini saya bicara dengan Pak Sinardi. Saya menjaga hidup saya, Pak, selama 19 tahun jadi hamba Tuhan. Kalau cuma sekedar kawin sama orang cantik dan orang kaya, banyak. Pendeta ini gendut, jelek, tua, jerawatan, tetap laku keras. Jemaat ketuk pintu di hotel bersama mamanya, berkata, Pak, anak saya ini namanya ini umur 19 tahun. Kok tadi waktu Bapak khotbah dia doa, kok dapat insight katanya, Ma, kalau Pak Peter belum punya pacar, saya mau jadi pacarnya Pak Peter kok. Gak gampang-gampang, Rek. Bukan soal saya sombong-sombong, enggak. Ini, saya bilang, kalau saya ngikuti keinginan daging, sudah dari dulu, saudara-saudara. Maaf. Tapi saya belajar taat, kenapa? Begitu mahalnya Tuhan memilih saya. Tuhan menyelamatkan saya dengan maksud dan tujuan. Saya sedang punya proyek besar untuk tahun 2015, Indonesian Prosperity 2015. Indonesia mengalami kemakmuran 2015, bebas dari utang-utang. Dan saya sedang berdoa menjaga supaya proyek itu akan terjadi pada tahun 2015. Saya merelakan untuk pindah dari kota Jakarta di daerah Kelapa Gading. Suatu saat akan tinggal di hutan, di desa, di kota Solo. Sekarang sedang berusaha supaya tanah-tanah pertanian di Lampung, di Bengkulu, di Jambi subur. Sebab itu saya sedang menggarap 100 hektar tanah di Lampung, milik rakyat, milik gereja miskin, jemaat-jemaat yang miskin. Saya garap, saya panggilkan orang-orang, saya garap dengan jagung BC2 supaya mereka bisa dipanen. Januari ini akan ada panen raya di sana 100 hektar. Saya sedang menawar sebuah tanah 20 hektar karena di sana ada 800 pohon mangga yang terbengkalai, 50 pohon durian montong yang terbengkalai. Saya menangis ketika melihat pohon-pohon itu sakit semua karena hama, tidak ada yang merawat. Saya bilang kepada ibu, boleh nggak saya berdoa kalau tanah ibu ini saya tawar suatu saat? 20 hektar 1 miliar. Saya nggak punya uang. Saya hanya melihat pohonnya sakit, kasihan nggak ada yang merawat. Saya ngerti cara merawat pohon itu. Tapi ibu berendak, Pak, saya nggak mau meneruskan usaha ini, saya mau jual aja kok. Saya bilang, Tuhan, kalau ada 1 miliar tak beli, saya rawat ini. Bukan saya mau untung, enggak, tapi pohonnya itu bisa sembuh baik, bisa menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Karena saya rindu melalui pertanian itulah Indonesia kembali kepada kejayaan dan kemuliaan dan berkat. Sebab itu saudara-saudara, saya menjaga hidup saya. Jangan sampai jatuh hanya karena salah milih. Jangan saya jatuh hanya karena saya masuk hotel, orang tidak mau tahu kok bawa seorang wanita, sekalipun itu saudara saya, maaf. Saya tidak akan pernah naik mobil dengan seorang wanita siapapun dia di malam hari. Sekalipun itu jemaat yang baik, kenal dekat, maaf. Kenapa? Orang lain nggak mau tahu itu kenal dekat atau tidak. Yang taunya Pak Peter bawa wanita malam hari. Ngapain tuh? Loh, sampai itu saudara. Sampai saya tuh ambil keputusan seperti itu. Di restoran kepengen makan karena tidak ada teman, nggak jadi makan. Nelen ludah. Maka sopir saya naik 8 kilo. Kenapa? Saya ajak terus makan di restoran. Karena saya bilang, Pak, kalau Bapak nggak mau,
Saya nggak bisa makan. Pak, tapi saya sudah naik 8 kilo. Bapak tuh ngajak saya makan terus. Sudahlah, saya bilang, karena saya pendeta nggak boleh makan di restoran sendirian. Yang kedua, jam-jam. Yang kedua. Hal kedua, kalau kita belajar Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17, saya menemukan hal kedua, yaitu ternyata tidak semua keturunan Natal itu keturunan yang baik. Tidak semua keturunan yang melahirkan Natal itu keturunan yang baik. Ada keturunan-keturunan yang jahat. Tamar, seorang pelacur, ya, yang unik. Natal itu dilahirkan, justru Allah membuat beberapa keturunan yang aneh. Contohnya, mengapa keturunan Natal diambil dari Salomo yang merupakan anak dari perselingkuhan Daud dengan Batsheba? Kenapa enggak diambil dari anak pertama dari istri yang sah, yang pertama namanya Absalom, ganteng, tambah pemberontak, dibunuh oleh Yosafat panglima perangnya, Yoab panglima perangnya. Tapi justru dari perselingkuhan dengan Uria. Catat baik-baik, Allah ingin berkata, Natal itu kasih karunia, Natal itu anugerah. Allah tidak melihat dosa saudara, tapi karena kasihnya kepada saudara, dia datang ke dunia ini. Kalau melihat dosa saudara, Allah nggak mau datang ke tempat ini, malas datang ke tempat ini. Tapi karena melihat dosa saudara, kasih karunia Allah itu timbul dalam hidupnya, makanya dia mau datang. Maka yang dipilih adalah, sekalipun Daud berbuat dosa, tapi karena dia minta ampun kepada Allah, Allah mengampuni dia. Dan Allah menjadikan keturunan dari perbuatan dosanya, dipilih menjadi penerus Natal. Dia ingin berkata kepada keturunan Daud, lihat tuh, sekalipun nenekmu berbuat dosa, sekalipun nenek moyangmu Daud itu brengsek, tapi ketika nenek moyangmu minta ampun kepada Tuhan, Allah itu setia dan adil mengampuni dia. Dan Allah membuktikan kasihnya dengan apa? Membawa anaknya meneruskan karya Allah. Begitu mudah kita berkata aku mengampuni, tapi untuk lagi join, sorry. Aku mengampuni, tapi untuk kembali sebagai suami istri, no way. Ya sudahlah, pokoknya gini tuh. Kalau kita nggak bisa kerja sama, kita kerja sama-sama. Lu kerja, gua kerja. Pap, lu udah tinggal di rumah sana, kerja, cari makan tuh diri sendiri, gua cari makan tuh diri sendiri. Yang penting kita tidak dendam. Tapi untuk jadi suami istri lagi kembali, sorry no way. Itu bukan minta ampun, itu bukan mengampuni. Itu mengampuni manusia bersyarat. Tapi Allah menunjukkan bahwa forgive is to forget. Mengampuni itu berarti melupakan sama sekali. Makanya sekalipun Daud sudah jatuh dalam dosa dengan Batsheba, Allah memilih Salomo untuk meneruskan bayi Natal. Dengan kata lain, kasih karunia. Natal tuh Allah tidak melihat dosa saudara. Dosa saudara tuh menurut ukuran Tuhan tidak cocok diampuni, cocoknya dihukum mati. Kepret. Ada jemaat datang pada saya ngomong, Pak, saya itu punya saudara Kristen Pak, tapi juga kelentengan. Kristen, tapi juga kelentengan. Tapi yang heran Pak, kok dia lebih diberkati dari saya? Saya berkata, iya makanya saya juga bingung. Kenapa? Kalau menurut ukuran Peter Condro, atau seandainya Peter Condro itu Allah, saudaramu itu sudah jadi rempeyek. Kalau menurut ukuran saya, saudara semua itu sudah binasa. Kenapa? Bocai. Rebo aja kudus, Kemis dosa, Jumat maki-maki lagi. Dasar buaya lo, dasar anjing. Loh, ditangkap polisi, tetap nyogok. Pajak, ya titik-titik gitulah. Meskipun bayar perpuluhan kenceng di gereja, tapi pajak, ya. Kalau menurut ukuran Peter Condro, nggak ada saudara yang masuk surga. Masuk saudara dalam dapur jadi kayu bakar. Tapi persoalannya gini loh, kasih karunia Tuhan tuh lebih besar dari dosa saudara.
Saya pernah memberi ilustrasi saudara, ketika saya jalan terbang dari Balikpapan ke Jakarta, saya milih nomor 1A seatnya. Kenapa? Mau tidur. Jam 6 pagi mau tidur, milih seat paling depan, sudah booking seat. Tolong ya 1A Peter Condro. Dapat biar tidur. Kalau di tengah enggak bisa tidur, di depan enggak bisa tidur karena goncang. Depan tuh paling enak. Sebelah saya itu ibu bawa bayi. Wah, serepot yang ini. Betul. Take off nggak disumpelin sama kapas, nangis. Mati aku Tuhan. Nggak tahu toh Tuhan. Saya milih 1A tuh mau tidur karena nanti jam 12 sampai Jakarta itu langsung khotbah. Tuhan, dengar doa saya ya. Anak ini cepet toh. Aduh, tambah kenceng nangisnya. Sakit telinganya. 1,5 jam nangis. Semakin jadi-jadi. Napas saya ikut sesek. Waduh, saya tutup mata, tak perem-perem, tak tidur enggak bisa tidur. Aduh, pikiran saya sudah jahat. Jendela pesawat tak buka, bayi tak ambil, lempar dan tutup lagi. Selesai deh, mati. Saya bilang sama mamanya, bikin lagi tuh sama papanya. Kesel saya, mau tidur nggak bisa tidur, tambah gitu, napasnya sesek sakit saya. Tapi saya melihat maminya tuh berusaha terus, nak sampai dia nangis, ayo nak, aduh, nak dipupuk, nak, sedot dikasih dot, nak, tetap dulu, aduh, saya bilang gitu. Puji Tuhan, saya nggak kawin, saya nggak punya anak, repot. Sampai saya bilang, aduh, anak itu nakal, gitu saudara. Nah, kita kesel mau tidur kok tambah. Gitu. Tapi maaf ya. Pada sisi lain saya berdoa, Tuhan ngomong, lihat ibunya. Iya. Saya itu kalau enggak lihat ibunya, waduh, udah tak marah itu. Ibunya tuh sudah berusaha, aduh nak, kasihan omnya nih mau tidur, aduh, terus, aduh kok sabar itu ibu ini, udah gue tak, diam dah, gitu loh. Tapi bayi diem tambah nangis. Maaf ya, saudara, Tuhan ngomong sama saya, ya karena dia ibunya. Lah saudaramu yang kelentengan tadi, itu anak saya. Nggak mungkin saya mengutuk. Oh, saya bapaknya kok. Saya berusaha menyelamatkan. Lah itu loh jawabannya Tuhan, saudara. Kasih karunia Tuhan, kesabaran Tuhan itu seperti seorang bayi dengan ibunya. Kalau tetangganya masukkan sumur aja mati, ruwet. Tapi nggak bisa. Ibunya melahirkan yang kasih Tuhan itu jauh daripada segala yang kita pikirkan. Sebab itu kalau saya mikir, Tuhan kamu ini memang kurang ajar, sorry Tuhan. Kadang-kadang kalau saya mikir Natal ini kurang ajar, Daud ini kurang ajar, saya nggak bisa terima tuh Daud. Sudah berzina dengan Betseba, suaminya suruh perang, tidak dibawai senjata. Cuma suruh serang, serbu, lari dia lupa loh senjata saya mana. Ya mati dia, Uria. Ditaruh paling depan lagi. Supaya apa? Istrinya diambil Daud. Yang aneh, justru benih dari perselingkuhan Daud dijadikan bayi Natal. Anda tahu? Sekalipun Anda tidak merayakan Natal, tapi Anda jangan bilang bahwa Natal tidak pernah ada. Natal itu ada, saudara. Natal itu kasih karunia. Natal itu berarti Allah tidak memandang saudara dan saya. Inisiatif Natal bukan dari manusia memohon supaya datang Natal, tidak. Inisiatif Natal adalah Allah mengasihi manusia sehingga dia datang ke dunia ini. Manusia dengan kesombongannya sudah hancur berantakan tetap tidak menginginkan Allah hadir. 400 tahun Allah diam, Allah tidak pernah hadir. Kalau Anda membuka perjanjian baru itu 400 tahun Allah sudah diam. Maliaki itu Alkitab terakhir perjanjian lama. Itu Matius itu 400 tahun setelah Maliaki. Ya.
Maleaki itu kitab perjanjian lama. Itu 400 tahun kemudian baru lahir Matius. Jangan pikir cuma seperti ini, saudara. 311 gitu, dreng, satu Matius, enggak. Itu 400 tahun Allah diam. Dan manusia tidak lebih baik. Manusia bikin filsafat untuk memperbaiki dirinya. Dia bikin teori-teori pengganti Alkitab, yaitu filsafat. Tapi hidup manusia tidak lebih baik. Dan itu pun masih sombong dan tidak pernah memohon kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Sampai akhirnya Allah sendiri sebagai Bapak nggak kuat, nggak tahan melihat anaknya berantakan binasa. Lahirlah Natal. Jadi kalau Anda merayakan Natal, itu Anda sedang merayakan kasih karunia Allah yang terbesar dalam hidup saudara dan saya. Dan Dia tidak melihat dosa saudara. Hari ini sekalipun suamimu hancur berantakan, hari ini mungkin ekonomimu sedang hancur berantakan, tapi saya berkata satu hal, Allah masih mencintai saudara. Engkau berharga di mata Allah. Karena Natal itu berarti kasih karunia Tuhan jauh lebih besar dari dosa saudara dan saya. Ketiga, yang terakhir, kalau Anda membaca Matius pasal 1, Anda menemukan kejanggalan dan keanehan. Kenapa? Karena Alkitab dituliskan ada 42 keturunan dari Abraham sampai Yesus Kristus. 14 keturunan Abraham Daud, 14 keturunan Daud pembuangan Babel, dan 14 keturunan pembuangan Babel sampai Yesus Kristus. Sampai Kristus di sini, disebut Kristus di sini. Tapi ketika Anda selidiki satu persatu, hitung kembali dan coba selidiki dalam buku-buku yang lain, termasuk saya beli buku Adam Tris, itu sudah pohon Adam dari Adam sampai Yesus. Dihitung demi hitung sejak Abraham sampai Kristus itu jumlahnya 41. Saya penasaran. Saya beli buku yang dibuat oleh Barnes. Saya beli buku yang dibuat oleh William Barclay. Saya beli buku yang dibuat oleh seorang tokoh intelektual, tokoh Alkitab yang terkenal namanya John Walvoord. Saya lebih menyelidiki 18 buku menceritakan tentang silsilah Yesus. Mereka tetap berkeputusan yang sama, 41 keturunan. Tapi mengapa ditulis 42? Ada satu amazing generation. Beberapa teolog berkata, ada satu generasi yang hilang yang tidak diketemukan. Tidak. Catat baik-baik. Kristus tidak pernah menikah dan tidak pernah melahirkan satu generasi selain Kristus melahirkan satu generasi yang disebut gereja. Sekali lagi, Kristus tidak pernah melahirkan satu generasi dari fisik seperti film yang sedang beredar, DVD asli yang dijual murah berjudul The Last Temptation of Jesus Christ, yang katanya Yesus punya 3 anak lahir dari 3 perempuan yang dinikahi, salah satunya Maria Magdalena, tinggal di luar kota Yerusalem. Kurang ajar. Yesus tidak mempunyai keturunan secara fisik karena Yesus tidak pernah kawin dan Yesus tidak pernah melahirkan seorang anak. Tapi Yesus punya generasi, punya anak yang disebut gereja. Sebab itu papa saya bertobat jadi anak Allah. Saya bertobat tidak jadi cucu Allah. Kenapa? Papa saya anak Allah. Harusnya saya kan cucu Allah. Nanti anak saya, kalau saya punya anak dan kalau kawin, berarti dia harusnya cicit Allah. Tidak. Tapi semua dalam satu generasi disebut generasi eklesia. Semua dibawa sebagai the last generation of Jesus Christ yang disebut dengan generasi gereja. Dan saudara dan saya terhisap dalam generasi terakhir, yaitu generasi ke-42. Dan itu tidak semua orang. Benar Kristus datang untuk semua, tapi tidak semua terhisap masuk di dalam generasi ke-42 dari Natal. Jadi saudara dan saya adalah generasi penerus dari Natal yang dinubuatkan 4.000 tahun untuk menyelamatkan manusia. Dan saudara dan saya hari ini dipanggil hadir malam ini bukan kebetulan, tapi Allah mau menjadikan engkau pelaksana dari rencana Allah selama 4.000 tahun sampai Natal dan sampai hari ini.
menyelamatkan bangsa-bangsa, datang kepada Yesus. Sebab itu, saudara dan saya ini spesial, VVIP, very very important person. Saudari orang khusus, spesial, yang dikhususkan. Roh Kudus melindungi saudara supaya saudara tidak jatuh dalam dosa. Mengapa? Karena saudara dibutuhkan oleh Allah, sangat berharga di mata Allah. Karena melalui saudara dunia akan diselamatkan, melalui saudara Cirebon diselamatkan, melalui saudara Jamblang diselamatkan, melalui saudara Kuningan diselamatkan. Dan saudara menjadi satu generasi yang terakhir yang melahirkan Natal. Sebab itu banggalah ketika saudara dipilih Tuhan. Siapa saudara? Banggalah saudara. Dan jangan sia-siakan kekristenan saudara. Dan engkau adalah generasi terakhir, yaitu generasi ke-42. Firman Tuhan berkata, semua nubuatan, semua penglihatan akan digenapi pada generasi ke-42. Tuhan bicara kepada Daniel, Daniel, semua penglihatanmu akan dimeteraikan dan dibukakan pada akhir zaman, ketika generasi yang terakhir akan dipilih oleh Tuhan. Saudara, semua nubuatan yang saudara kenal dalam Alkitab akan digenapi pada masa generasi saudara dan saya, gereja Tuhan di akhir zaman. Sebab itu, siapa saudara? Saudara adalah orang-orang yang sangat penting bagi Tuhan. Siapa saudara? Saudara adalah instrumen Allah yang sangat penting. Sebab itu diutusnya Roh Kudus menjaga saudara. Diutusnya Roh Kudus untuk menjadi penolong saudara, the helper. Diutusnya Roh Kudus untuk menjadi advisor, nasihat. Diutusnya Roh Kudus, saudara-saudara, untuk apa? Comforter, menghibur. Supaya anak Allah ini jangan putus asa, jangan capek sebelum berlari bertanding. Roh Kudus diutus saudara supaya memberi semangat, spirit of Christmas, semangat Natal, semangat menyelamatkan manusia. Saudara dipanggil supaya saudara menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Sebab itu bangkit. Masuk di tahun 2004 ini dengan semangat menjadi berkat seperti doa dan pengakuan iman saudara. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya mendukung kalau saudara menjadi caleg-caleg supaya bisa mewarnai pemerintahan dari bangsa kita. Saya mendoakan supaya ada caleg-caleg yang rohani dan takut akan Tuhan yang bisa mewarnai keputusan pemerintah kita. Undang-undang kesehatan sudah di tangan presiden dan tinggal menunggu tanda tangan presiden. Dan salah satu butir daripada itu adalah dokter Kristen tidak boleh melayani pasien yang beragama lain, dan dokter Islam tidak boleh menangani pasien Kristen. Syarat dengan kepentingan pribadi. Kalau gereja tidak mulai mikirkan poliklinik di gereja di desa-desa. Kalau gereja nggak mulai mikirkan tentang kesehatan di desa-desa, jangan-jangan semua orang jadi murtad. Kalau dokter Kristen maunya cuma di kota Cirebon dan tidak mau pergi ke Kuningan dan tidak mau pergi ke daerah-daerah, jangan-jangan kekristenan di desa-desa sudah punah. Karena tidak ada cara
sampai nanti iblis melalui antikristus terjadi, yaitu dibuatnya bilangan 666. Orang yang tidak punya bilangan itu tidak akan pernah bisa masuk rumah sakit. Bukankah itu merupakan satu tanda-tanda akhir zaman? Sedang menunggu tanda tangan Megawati. Dan kalau itu disahkan, saudara, nanti pun akan ada yang lain. Rumah sakit pun dibedakan karena agama. Berapa banyak orang akan murtad daripada anak saya sakit gak sembuh, mendingan gak apa-apa deh dimurtadkan, yang penting ditangani oleh dokter. Saudara pernah pikirkan gak orang-orang yang ngungsi di Komnas HAM ternyata mayoritas orang Kristen? Saudara pernah pikirkan gak orang-orang yang korban penggusuran, dan mikirkan gak mereka? Saudara, menurut data sudah banyak orang-orang Kristen yang murtad karena tidak pernah mendapat makanan. Dan itu rekayasa iblis. Sebab itu saudara dan saya, engkau adalah generasi Natal yang harus punya satu visi. Selamatkan dunia saudara, selamatkan keturunan Anda, selamatkan generasi Anda, selamatkan kota Anda. Saudara berharga di mata Tuhan. Jadi jangan hanya karena ada gereja pecah lalu saudara frustasi jadi orang Kristen. Jangan hanya karena kecewa dengan pendeta saudara kecewa dengan orang Kristen, terlalu kecil nilai pilihan saudara. Karena Allah ini sedang punya proyek yang besar. Iblis berusaha menggagalkan, tapi saudara jangan gagal, jangan kalah oleh karena tipu daya si iblis. Be strong and courageous, kata Tuhan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Natal adalah karunia Tuhan yang terbesar. Natal adalah anugerah Tuhan. Karena Tuhan datang tanpa melihat dosa saudara. Mari kita berdoa bersama-sama.